Dikit lagi. Aduh, Oke, Broken Wall. Broken Walls. Tentunya ini bukan Broken Heart, tapi tentunya ini akan membuat Broken salah satu tim yang kalah. Karena zona abu-abu sangat menentukan mereka, jadi kita melihat di mana Hellcat, Chip, dan juga Kalea sudah ditutup. Kaleanya. No Baloy-Baloyski kali ini. Ya bukan Harley ya, tapi Kalea. Jadi otomatis menghilangkan metode dari pick off-nya Geek Farm. Dan Khalid juga ditutup. Sebenarnya kemungkinan besar dari Geek Farm juga nggak mau kalau seandainya Alter Ego akan mengambil Chushin Khalidnya. Duxin atau ke arah Harley. Chushin. Kalau secara win rate sih di series Gua ini mau Harley ya. Harley. Gue maunya Harley. Iya Memang sih. bisa Duxin, tapi gue maunya Harley. Harley Azuke lagi. Boleh. First pick. Yes, nggak masalah. Ya, Harley. mahal sih. Yes, itu dia. Tentunya pesulap handal. Dan akan ditutup dengan adanya sosok dari Duxin dan juga Freya. Tapi ini keuntungan untuk Arvi. Kita tahu Arvi salah satu pelopor Freya Godland. Ya, Jadi tak harusnya dalam segi catatan dia tahu betul gerak kemana dari seorang Freya tersebut. Tahan dulu. ada chance ke EXP gak? Ada chance ke Marcel soalnya. Yes, itu Itu dia. Masih kita lihat fleksibilitasnya dan Puvius langsung diambil. Dengan tujuan kalau seandainya nanti Freya-nya di EXP akan coba buat dijawab, tapi dijawab lagi dengan lapu-lapu untuk Marcel. Dengan ini, Geek Farm akan membawakan Freya-nya di area gold lane. Oke. Dan wah, bandnya cepet banget langsung ke Brody. Spesifik, ini Iya. mengambil dari experience Alter Ego. Ketika berhadapan dengan Freya gold lane, biasanya Alter Ego bakal jawab dengan Brody. Ya hero-hero tabrak kayak gitu kan tinggal kasih corrosive strike. Iya. Ya kan, abis Apalagi impact. buat sekarang kan, itu basic attack-nya semakin lebih dalam lagi. Ya. Skill shot-nya juga semakin lebih dalam. Dan ingat, di last patch, itu torn apart memory maksimalnya 10% dari total HP Yes, dan yang juga menghilang. bisa dibantu pakai Sky Pierce kan. Nah, semakin lebih dalam dan semakin lebih sakit damage-nya. Dan lebih pasti ya. Lebih pasti. Oke, tapi Brody-nya udah di-ban, Guinevere-nya juga sudah ditutup. Kalau emang mau target ke arah Arvi, bisa ban Cloud-nya kah? Atau Harit, Cloud atau Harit? Gue lebih Harit. Gue lebih Harit di sini. alasannya? Alasannya adalah dia akan sangat bisa membuat Freya tersebut itu jadi gak menang-menang banget landingnya. Oke, dipotong ya landingnya ya. Iya, Karena seperti biasa Freya juga pasti bakal datang duluan ke area turtle. Seperti biasa dengan Valkyrie dia loncat. Jadi makanya kita expect aja ini akan jadi match up showdown yang menarik di area Golden karena mereka effort untuk secepat mungkin jalan ke area turtle. Oke. Hylos-nya di-ban. Gak bakal ada badan tambahan lagi dari Baloyski. Tapi kalau emang mau badan, ya Gatot Kaca sebenarnya juga masih ada. Ya, Kalau masih ada. emang mau dipakai. Atau kalau emang mau main metode pick off, jangan lupakan bukan cuma sekedar dari Chow Kaja juga jadi pilihan, tapi Gatot ya. Oh, Karena tapi Gatot. butuh badan ya. Malah Oh. jatuhnya Geek Farm yang pengen ngejawab kalau emang nanti Alter Ego bermain dengan pick off. Ya. Karena seperti kita tahu kan, Deadly Magic itu bisa dihindarkan ketika emang ada Avatar of Guardian. Yes, dan bukan Jadi hanya itu defense aja. ke belakang. Kalau misalnya ada pick off, Balai bisa cover Profesor. Nah, dengan Avatar of Guardian, AOG, satu skill yang emang benar-benar bisa mengacaukan formasi dari Alter Ego juga ketika mereka berusaha untuk menjalankan pick off. Oke. Gatot Kaca udah diambil, berarti Arvi dan juga Alek. Gold lane-nya akan menuju kemana? Moskov buat lane jauh masih ada, tapi Kari dan juga Glue sekarang. Enter pick off. Tapi kali ini lebih jelas lagi untuk menuju ke late game juga karena ada Kari sebagai asuransi mereka. Dan jawaban dari Freya juga. Ketika nanti Kenziski itu udah mulai build up ke mid game, late game. Dan Suyo kembali untuk Nazara. Wah, ini melihat adanya Kari sih untuk melahap siapapun oke. Tapi posisinya, kalau kata KB, pakai Kari nggak boleh posisi apa, Be? Ini nggak boleh posisi yang terlalu berbahaya di depan. Oh. Apalagi di depan Freya. Kalau gue bilang nggak boleh posisi yang mengumbar. Mengumbar. Umbar-umbar posisi. Flicker, terbuka Sekali di light depan, wheel, ya kan? Wind of Nature, atau skill shot yang emang dibutuhkan. Nah kalau ketika out dikejar. posisi apa sebutannya? Terus aja. Lah dipukul Oh, orang posisi lain. terus aja maju. Oke, posisi terus aja nggak Nah. boleh. Ya. Oke. Terus aja maju gitu. Siap. Oke, tapi kali ini one last game for today. Zona abu-abu akan berubah menjadi zona merah atau menjadi zona putih untuk kedua belah tim. Tanpa berlama-lama, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go!
down. Let's go. Dan kali ini Harley yang akan menjadi faktor ya. Di series ini kan masih yang megang Harley menang ya. Iya, masih Harley game ya. Iya benar. Iya. Bukan early game ya, Harley game. Harley game. Harley game. Oke, Nah, tapi ini- kembali lagi dengan bagaimana siapa yang bisa pegang early-nya nih. Wah, tapi kalau ngomongin early ya, Kenzie udah kelihatan akan bermain galak karena dia menggunakan weakness finder. Dia akan ada slow effect yang berkelanjutan yang bisa diberikan. Oke, tapi Revitalize juga udah ke-trigger tadi dari Baloiski Ya. untuk menerima poke damage dari Hijume. Wajar ya kalau Revitalize dibuang di awal nggak ada masalah, yang penting laning dapat. Ya. Dan nanti mid lanernya tetap bisa dapetin level 2-nya. Invade jungle. Nah ini yang mungkin berbahaya untuk Baloi karena akan menerima damage penalty nantinya. Kalau berani ketika masuk ke dalam jungle. Kalau berani kan masuk aja, Be. Silakan aja sini kalau Iya. berani. Kalau kata Yasuke tadi begitu ya. Ya. Kalau berani, Berani. berani. Oke, tapi ini Suyo masih dengan emblem assassin ya. Ya yang penting, Bukan emblem marksman. yang penting killing spree-nya ya, jangan lupa ya. Ya. Kalau untuk teamfight jangka panjangnya juga sangat bagus sekali. Dan akan memiliki efek berkelanjutan. Namun untuk sekarang ini dia. Invade jungle yang tadi kalau berani silakan. Dan Diambil akhirnya sama Hijume. Alex sekarang udah harus ngeredam sedikit ya karena ternyata yang lebih galak di sini ada Baloiski. Aboy juga level 3. Dapetin monster jungle tadi kan. Menguntungkan sekali buat Geek Farm. Pelan tapi pasti. Dan sementara di bagian top lane ini nih. Waduh, Nino akan menjadi target utama. Mencoba untuk mendapatkan first blood dari Nino, tapi ternyata Nino masih terlalu perkasa di depan sana. Ya susah ya, bahkan tadi Nazaranya juga sempat buka retri ya. Oke, tapi lihat ada team fight di arah yang berbeda. Polski menjadi target utama. Mundur ke arah belakang dari Revitalize langsung terpapa begitu saja. Informasi yang didapatkan dari bottom lane akan one by one situation. Tapi Kenzinski, jangan lupakan ini Kari. Sudah berada di level 4 dan Arfi bisa teroutplay kalau dia memaksakan Kenzinski loh. Ya dan Kenzinski juga nggak mau maksa ya, walaupun dia udah pede dengan ada Valkyrie Descent juga yang siap. Lebih ingin coba untuk makan tengah dulu nih, sembari di sisi lain turtle-nya udah mulai dicicil. Nino menjadi target utama. Flicker dari Marcel dan juga Nino kali ini memaksakan masih coba ditahan gitu saja Paleski itu kan ada yang terlalu sakit. Kenzie. Tambahkan Marcel. Flickernya memaksa mendapatkan satu poin kill atas Yasuke. Tidak ada power of retribution membuat Lazara free untuk turtle yang mereka miliki. Ya dan Kenzinski-nya juga langsung masuk tadi ke belakang, megangin ke arah Yasuke. Dengan Valkyrie Descent yang dia buka tadi. Itu dia. Point kill yang sudah langsung diamankan juga dari Geek Fam. Dapat turtle juga, dapat keuntungan ditukar dengan platingan di area bawah. Karena emang balik lagi dari early game, Arfi nggak bakal bisa berbuat banyak. Thanks to Kenzie yang datangnya tepat waktu. Walaupun sempat dalam keadaan yang setengah darah atau low HP. Tapi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai gold laner, fighter yang harus hadir dalam setup turtle. Ya, ini enaknya dengan adanya fighter golden ya kayak gitu ya, dia bisa Alek ngangkat. bakal coba dimakan kah? Alek bakal coba ditangkap kah? Akankah ditunggangi dan nampaknya Alek belum sempat untuk menunggangi sosok seorang Nazara sudah hilang di telan bumi. Dan rotasi menuju ke arah jungle. Tantangan dari Yasuke dijawab kali ini. Invasi aja kalau berani dan benar berani. Masuk ke dalam, bahkan Deadly Magic dengan poker trick yang tidak maksimal. Karena Kenzie menggetarkan di depan sana. Waduh. Tapi di sisi lain juga Ninonya ternyata udah babak belur ya. Dengan Hampir solo adanya kill tuh. 1v1 iya. Itu Hampir. makanya. Tapi balik lagi ya, masih ada beberapa gerakan yang mungkin lebih main defensif dulu untuk di bagian atas. Karena Marcel yang terlalu ofensif dan terlalu galak. Landshaker Flicker tadi juga cukup on point sehingga unggul 1000 gold dari Geek Farm. Invade jungle berhasil, turtle berhasil, tinggal menunggu gankingnya. Ya, dan GFM juga mereka harus benar-benar bisa maintain keunggulan ini ya. Jangan sampai nantinya ngasih ini power untuk Arfi di arah mid to the late game. Wah, makanya Golden Star first item Kenzie. Dia bakal coba buat hadir lagi, apalagi turtle-nya di bawah. Yang udah pasti malah mengundang Marcel dan Nino untuk turun ke area bawah untuk melakukan teamfight berlima. Oke, tim fight berlima ult, tapi kali ini akan ada turtle yang berat kalau ada informasi dari Hijume di depan sana. Oke, masih mencari informasi juga satu sama lain. Tapi harusnya untuk GFM ya mereka bisa setup duluan nih. Dan Altrigo, akankah mereka ada kontes paksa karena Alex lumayan babak belur dari tadi di depan dipegangin terus menerus. Udah dipegangin di town, benar-benar berat banget untuk seorang Alex. Tapi informasi yang mahal kalau Karinya tidak ada flicker, ini akan menjadi sebuah poin. Tapi melihat para pasukan tinggi farm, mereka mencoba untuk melakukan setup, tapi real world manipulation dari Hijume yang terlalu terburu-buru, tidak ada yang terpegang dan Marcel di sana standby dengan Brave Factors-nya. Pedang menjadi satu. Oke, dan akhirnya tidak ada kontes juga yang bisa dilakukan oleh Alter Ego atas Turtle yang kembali lagi dikantongi oleh Geek Fam. Bottom lane ini free banget, bahkan orange buff-nya di invade.
turretnya juga sekarang dipegang sama Kenziski. Ya, sinyal disengage untuk Aldrigo, sementara sinyal gas untuk Geek Fam. Dapat turtle, dapat keuntungan, orange buff, dan turret di bawah. Serta di top lane-nya, Yes. farmingnya juga pasti tutup karena nggak ada trade untuk turret. Sekarang malah Geek Fam yang berusaha untuk standby di area mid dan river Valoy? untuk memenangkan mid lane. Baloy mencoba untuk memancing keributan, dia tahu ditelan semua damage-nya. Bahkan Baloy tidak menggunakan avatar of Guardian. Iya, dia pede dengan pasif dan juga revitalize ya. Yang dimiliki. Katanya dia cukup. Karena damage dari Yazuki-nya juga masih belum optimal, hanya bermodalkan Genius One aja. Ya karena ya itu dia first item priority dari Baloy ternyata Radiant Armor. Yap. Wajar banget damage dari Yasuke nggak akan masuk semaksimal itu. Kalau misalnya Nino bersama dengan adanya Yazuki juga fokus mau coba dapetin point kill dari bottom lane, itu nggak worth it banget karena tetap gak ada anti regen. Mereka butuh Hijume di setiap team fight-nya. Udah pasti ya. Butuh Hijume. Magic damage, reward manipulation. Jadi kalau misalkan Hijume kayak tadi kan, ngebuang reward manipulation dan ternyata bisa di react langsung sama Geek Farm, itu udah pasti AOG dari Baloy yang bakal jadi sinyal untuk team fight-nya. Oke, bottom lane-nya diusir mundur ya oleh Alter Ego. Mereka nggak akan memberikan inner turretnya secara cuma-cuma juga. Cuman apa yang harus dilakukan oleh Alter Ego untuk sekarang nih Bang Abe? Udah pasti ya, karena mereka bermain dengan Harley, mereka mungkin bisa cari pick off. Karena emang powernya dari Harley adalah nge-delete satu secara instan dengan akumulasi damage dari teman-temannya Harley itu sendiri. Oke, siapa targeting yang paling optimal, Aboy? Wah, kalau buat sekarang sih kayaknya mungkin Aboy, tapi Aboy susah. Mungkin larinya boleh ke Kenzie kali ya. Karena Kenzie kan bakal ada di lini depan. Tapi ya kalau misalkan Kenzie-nya survive, itu pasti bakal di-fight back lagi tuh. Ada Marcel, ada EOG-nya Baloy. Oke. Atau menunggu late game karena punya Kari. Oh dipaksa di manipulation! Surprise menuju ke arah Aboy. Dan bahkan Alec di sini posisinya masih belum menunggangi siapapun. Jadi masih available. Yang bahkan coba didapatkan, mencoba untuk melakukan zoning out terhadap seorang Nazara yang memiliki posisi cukup bebas. Berada di level 10 berbanding kali ini dengan kondisi yang dimiliki dari tim Alter Ego. Mereka harus setup Marcel di depan. Flickernya miss menuju ke belakang dengan Brave Fighters. Dan mau tidak mau harus mundur. Avatar Guardian hanya coba untuk melindungi perpasukan dari tim Geek Farm. Tapi ternyata ini adalah awal dari mula pertempuran. Dipaksa kembali. Mencoba untuk menangkap satu dan nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego mereka berhasil mendapatkan satu point kill. Free hit untuk Army. Kenziski mundur ke belakang dan tidak bisa dibendung damage dari Army terlalu sakit bersama dengan Yasuke. Bahkan Nino tidak akan melepaskan pandangannya terhadap seorang Kenziski. Yap, Kenziski-nya selamat tapi tidak dengan 3 rekannya yang lain. Marcel, Nazara, Baloyski menjadi korban atas keganasan dari Alter Ego yang akhirnya udah Deadly Magic, surprise! Kombinasi damage yang sangat baik dari 3 pemain Alter Ego, tapi sayangnya masih ada nyawa yang menyelamatkan seorang Aboy. ya ini Arfi udah join the fight. Ya. Tanda bahaya buat Geek Fam. Dari tambah yang kita mention tadi, Ul, apa winning conditionnya target ke Aboy. Iya. Dilakukan 2 kali, satu sebelum Turtle, mereka menang jumlah dan menangin team fight-nya. Walaupun Turtle-nya diambil sama Geek Fam, perfect Turtle. Tapi ini menjadi nafas segar karena Arfi udah mulai join team fight. Dan pelan-pelan udah mulai build up juga nih karena damage-nya cukup. Ya. Dengan adanya akumulasi dari Deadly Magic. 1 item lagi dari Arfi, Swift Trinity. Iya, tadi- Sementara untuk Kenzie, ya karena dia udah punya War Axe, ya dia sebenarnya udah ready buat team fight. Sebenarnya. Sebenarnya. Cuma Karena tadi kan kalah jumlah, sehingga itu yang membuat kenapa Geek Farm walaupun dapetin turtle, dia kalah dari segi pick off-nya. Metodenya mulai berjalan pelan-pelan dari Alter Ego dengan pick off. Iya dan bisa jadi siapa aja yang ditangkap. Tadi yang ngebuka duluan kan ternyata Hijume kan. Ya. Ngelihat Aboy dan langsung kena ujung dari roll manipulation. Di-commit udah. Ya nggak harus Lagi-lagi. melulu nungguin inisiasinya Alec ataupun Nino. Lagi-lagi ya Zuke ya di sini. Iya. Poin terpentingnya karena emang dia yang punya Deadly Magic. Jadi kalau misalkan Deadly Magic dilontarkan tapi ternyata nggak tumbang targetnya, otomatis Alter Ego yang bakal rugi di sini. Geek Farm yang bakal fight back. Ya. Terlalu banyak skill shot yang bisa ngebalikin keadaan kayak contohnya ada Brave Fighters, EOG, atau bahkan Valkyrie. Alright. Tapi dengan adanya real time victory rate dari Alter Ego dengan 63% ini berbanding terbalik seperti apa yang sudah dimiliki dari Geek Fam tadinya, Ul. Ya. Tapi ya untuk sekarang secara perolehan ult ya masih imbang. Ada trade-trade yang selalu terjadi. Point kill juga nggak terlalu banyak. Tapi damage dari Yazuke ini lambat laun juga akan semakin mematikan karena itu dia. Lighting Trancheo-nya udah beres. Dan pasti ya target cari satu sebelum adanya objektif. Oh, jadi itu. Swift Trinity sudah jadi. Nah, Wah, ini dia nih. Sinyal pencuri. untuk team fight ya dari Alter Ego. Untuk masih bisa recall juga. Tapi tadi udah ada pencurian juga yang dilakukan ke arah purple buff yang dimiliki oleh Nazara. Namun Lord
yang akan menjadi perebutan dari keduanya atau hanya bait belaka? Bait menarik sih. Karena Geek Farm kan lagi-lagi kan powernya di team fight sebenarnya. Ketika mereka lagi berlima dan mereka tuh makan depannya, terutama nanti ketika Nino yang digas duluan, itu bakal menguntungkan banget karena banyak banget dash ability yang emang akan terganggu ketika ada Nino di sana. Oke, gangguan ya dengan Povius yang bisa ngacak-ngacak setup juga. Tapi kali ini dengan adanya clear yang sudah dilakukan oleh Arvi di arah bottom lane, membuat dirinya pun akan bisa join the fight di area Lord yang sekarang sudah mulai dicicil terlebih dahulu oleh Geek Fam. Oke, ada informasi yang didapatkan nampaknya di sana. Langsung ada Council Gaming. Mencari di mana Aloy, Aboy menjadi target utama. Tidak di following up. Dan bahkan di sana Alek memancing Aboy untuk bisa tertidur, tapi Aboy selamat. Di top lane, Aboy still survive. Meanwhile, berpasukan dari tim Geek Farm, mereka harus perlahan untuk melakukan setup kembali. Di depan sana, Alek mencoba untuk melakukan zoning nge-transfer. Nazara mundur ke arah belakang. Baleski Sakaratul mau tervitalize setelah di pop up. Alek menjadi pilihan utama sebagai frontliner. Karena Nino akhirnya turun gunung. Aboy, no Crimson Beacon, tapi dia masih memiliki flicker. Marcel memancing satu buah damage yang sangat besar di depan sana. Karena kalau Marcel terbang, ini berbahaya. Yasuke mencoba untuk menggeser, ada apa terlakukan di anti 3 tim fight yang berbeda. Dan tim yang di belakang, Aboy menjadi target utama. Dan bahkan mereka kehilangan seorang Palais dan bahkan Nazara berhasil take over terhadap Lord yang dimiliki para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya Marcel menjadi korban terakhir. And wipe out! Ya, oke. Terwipe out sudah kali ini, tapi Lord yang memang didapetin sama Geek Fam akhirnya tidak menjadi apa-apa untuk mereka. Apa sih ya ini Lord giveaway yang bakal 2 take detik, over? 2 detik, gak ada holy defense Profesor KB. Apakah ini akan lurus? Tapi Baloyski akan kembali lagi hadir ke lane of dawn. Tapi setidaknya mereka akan kehilangan Bastoret. Baloyski gak boleh masuk karena itu bakal menjadi kerugian. Wah tapi kalau kita lihat dari big picture team fight-nya, sebenarnya mata kita harusnya ke Yasuke. Karena Yasuke berhasil ngedodge gerakan dari Marcel dan juga Baloyski dengan Avatar of Guardian. Iya, Biasanya kalau misalkan Harley udah ngeluarin Space Escape, Dia bakal bakal balik. ke topi. Tapi ternyata dia nggak balik ke topi. Dia ke kanan. Dia ke kanan, dia tungguin, dia cari Aboy. Ya, dan juga dari awal emang poker tricknya juga udah nyicilin Baloyski kan. Itu Sampai dia. akhirnya ke trigger revitalize, bonyok dan gak bisa di depan. Wah winning conditionnya mulai kebuka. Lagi-lagi target dari Yasuke adalah nge-delete mid laner dari Geek Fam. Aboy yang selalu jadi target. Sehingga makin jelas untuk sekarang, Geek harus mencari cara untuk membuat barricade. Sehingga Aboy tidak tersentuh. 3 tim fight berbeda. Iya. Satu real world manipulation. Kiri Nino sama Marcel tadi. Di kanan ada Deadly Magic. Jadi bisa kita bilang 3 tim fight yang berbeda. Ini menguntungkan untuk Arvi, bukan untuk Kenjitski. Karena Arvi bisa free hit siapa aja yang deket sama dia. Kalau enggak ya udah. Nah, ini Baloyski-nya juga bakal coba dimakan sih. Tapi Avatar Guardian di sana udah ditunggu sama Arvi. Sandwich coming from Alter Ego. Memasangkan 2 tim fight yang berbeda. Real world manipulation di arah belakang. Kenjitski menargetkan ke arah Arvi bersama dengan Aboy. Tapi Kenjitski juga ter-take down. Permasuk dari tim Geek Farm. Mereka bakal coba dipaksa Nazara mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya Yasuke standby on position. Dan kehilangan Nazara. Bersama dengan para pasukan Geek Farm lainnya tersisa. Marcel, the one last man standing in lagi. Kali ini hampir saja terwipe out. Marcel, can you do it? Mereka mencoba untuk mendapatkan best turret terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Masih ada 2 wave yang mendorong secara bersamaan menuju ke arah base. Deadly Magic, menuju ke arah Marcel. Prefighters, untuk ke arah belakang, tapi damage-nya terlalu sakit dan meledak. Marcel hilang di telan bumi bersama dengan Baloyski yang juga akan kehilangan dirinya. Satu persatu, Kenjitski loncat menjadi tantrum, tapi real world manipulation mengunci Kenjitski dan wipe out. Alter Ego kali ini mencoba untuk fokus ke arah base dan tetap berada di zona putih. Membuat Geek Fam tertahan di zona merah. Alter Ego berhasil untuk bisa melakukan adanya sebuah reverse sweep yang begitu manis. Yang ngebuat akhirnya game cepat kembali terjadi. Ini benar-benar cepat banget untuk sweep-nya, tapi fokus kita kepada bagaimana cara Alter Ego yang build up membuka ruang bagi Arvi farming. Dan itu semua berawal dari Yasuke dan Hijume. 2 magic dealer damage yang targetnya cuma 1. Targetnya cuma Aboy. Aboy ke delete, team fight bisa dipegang sama Alter Ego. Dan tadi di bottom lane,